Tapi lama-kelamaan tangannya begini nih. Tangannya nyakar-nyakar hambal gitu, nyakar karpet gitu loh dia sambil suara oh. Dibilang saya nanya, Ton, lu kenapa tadi nggak ngajakin lanjut lagi ke dalam hutan ini, ke dalam daerah ini? Gue ngeliat ini pak, gue ngeliat kayak makhluk tinggi banget, jangkung tinggi gitu. Kita mau dibawa, kita mau diculik gitu. Selamat malam, sahabat penyingkap malam. Kembali lagi di channel yang selalu menceritakan hal-hal mistis seorang yang pernah terjadi dan tidak bisa dilupakan sampai saat ini. Dan cerita ini bisa dipastikan membuat bulu kuduk Anda berdiri. Terima kasih yang sudah menonton dan mengklik video ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa menyajikan cerita-cerita mistis yang lebih menegangkan dan menghibur kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Penyingkap malam, malam hari, jangan kemana-mana. Kisah ini terjadi berkisar tahun 2014 saat saya ingin berlibur ke suatu pulau di daerah atau di tanah Pasundan, Jawa Barat. Saya berangkat hanya dengan 3 orang teman saya, dan kebetulan 3 orang teman saya ini adalah sahabat saya dari kecil. Saya satu sekolah, bahkan satu perguruan tinggi. 3 orang teman saya ini bernama Anton, Tommy, dan Suci. Pada waktu itu kita memang sedang lagi berlibur, lagi liburan kampus. Tidak ada planning lah, tidak ada rencana mau kemana. Hingga saya punya ide, gimana kalau lusa kita pergi ke pulau ini. Saya kontak teman saya bikin grup, saya japri masing-masing, dan alhamdulillah bisa ikut semua. Pada hari itu saya berangkat hari Kamis kalau tidak salah. Saya berangkat hari Kamis dan bertemu titik kumpulnya di rumah si Tommy ini. Setelah semuanya kumpul di rumah Tommy, itu jam 2-an kalau tidak salah, jam 2 saya kumpul. Cuman saya tidak langsung berangkat karena ada salah satu persiapan yang belum bisa dibawa atau belum ada lah, hingga saya nyari-nyari dulu kan. Singkat cerita, setelah nyari-nyari saya bawa bawa ke tempat pembelian, ke rumah si Tommy, saya taruh, saya bungkus semuanya, saya packing rapi. Berangkatnya itu sore menggunakan mobil si Tommy ini. Di perjalanan tidak ada kendala apa-apa sih, di perjalanan aman-aman saja. Dan kali ini saya tidak mau terulang lagi dengan kejadian sebelumnya, karena sudah cukup lah saya diganggu oleh makhluk-makhluk itu. Pada waktu itu kita berangkat kan memang belum makan kan, sekitar 1,5 jam perjalanan. Kita berhentilah dari warung makan di salah satu jalan yang ada di daerah Depok. Pada waktu itu saya bertiga, saya, Tommy, Anton, dan Suci ini, saya putuskan kita cari makan dulu. Dan kebetulan dapatlah rumah makan. Jam 8 saya mampir di rumah makan. Saya makan sama 4 orang teman saya ini. Ngobrol. Yakin lu mau ke sini? Lu udah cek belum tempatnya? Saya bilang, udah saya cek tempatnya. Bagus nggak? Kata si Tommy.
bagus tempatnya. Cuman kalau mau lebih enak lagi, mending kita ke sana aja lihat langsung. Oke, makan 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 makan. Nah, di tempat makan ini nih, saya mengalami satu fenomena aneh yang saya sendiri pun itu nggak tahu lah. Tiba-tiba di sela obrolan saya dan teman saya ini, saya mendengar salah satu suara yang saya tidak tahu itu suara apa. Kalau dibilang suara hewan, saya tahu lah mungkin itu hewan apa yang sedang bersuara kan. Saya dengar, saya dengar, kok ini suara apaan ya? Dalam hati saya gitu. Udah diam lah, saya nggak mau bilang ke teman saya. Saya berbisik ke Tommy, Tom, lu dengar suara nggak Tom? Tommy bilang, suara apaan ya? Gue dengar suara Tom tadi Tom. Ini aneh suaranya Tom. Kata Tommy, ah lu yang nggak aja. Nggak mungkin lah, kalau suara aneh ya paling ayam kali, kata Tommy gitu. Saya bilang, ya udah benar ini suara. Saya bilang aneh sekali ini suaranya. Suaranya itu seperti cewek ketawa, tapi kayak ketiup angin gitu, angin daun-daun gitulah. Daun sedang ketiup angin, cuman nggak jelas suaranya. Tapi saya dengar jelas. Itu adanya di belakang rumah makan itu. Singkat cerita, sampailah saya di villa yang saya tuju ini. Saya kemas-kemas barang, saya bawa barang dari mobil ke dalam villa. Saya masuk, saya lihat-lihat keadaan lingkungan, saya lihat villanya, dan saya naruh barang karena untuk nanti malam istirahat dan kegiatan nanti malam. Sudah selesai, Tommy tiba-tiba ngajak saya ke depan. Ke depan yuk, Ki. Saya bilang ya udah yuk ke depan, jalan ke depan. Nah di villa ini nih ada salah satu balkon. Balkon ini kayak tempat duduk, tapi kayak ada panggung kecil gitulah. Saya duduklah sama Tommy di depan, sedangkan si Anton sama si Suci ini di dalam. Mereka lagi packing barang, mereka lagi ngomongin barang lah, siapin barang. Dari balkon ini, Tommy nanya sama saya, lu ngomong apa anda tadi waktu di rumah makan? Saya jawab, gua dengar suara Tom. Cuman nih suaranya aneh Tom. Suaranya ini kayak orang ketawa Tom. Suara ini kayak orang suara cewek lagi ketawa, tapi iya samar-samar lah. Samar-samar ketiup pohon, ketiup angin gitu, nggak jelas pokoknya suaranya. Tapi gue denger banget Tom. Itu nggak lama sih, sekitar 4-5 detikan lah. Sekali saya dengar, 2 kali saya dengar, nah 3 kalinya ini gue bilang, gue masih nih, lu denger nggak apa enggak? Cuman gue doang nih yang denger. Makanya gue nanya lu tadi, lu denger nggak nih suara? Gitu. Udah pas di sela obrolan itu kita nyampe malam. Kita nyampe malam itu kurang lebih jam 2, jam setengah 3an lah. Memang agak lama perjalanan karena mampir-mampir sini kan. Mungkin si driver kita ini Tommy juga capek. Malam itu saya nggak langsung tidur. Malam itu saya biasa lah, saya nongkrong di depan, saya ngopi dulu, saya ngerokok dulu, saya nyemil dulu sama si Tommy ini. Dah, Tommy nggak lama juga ngedengar, tapi dia suaranya suara hewan ngedengarnya. Hewannya ini Tommy bilang kayak model suara ikan, tapi kok bukan di laut ya, kok bukan di daerah depan gitu, karena kan depannya langsung pantai gitu kan. Dia bilang, gue dengar suara nih geng, suara apaan? Nah sekarang saya kebalik, si Tommy yang dengar, saya nggak dengar. Sekarang kebalik, kok gue dengar suara ya Ki? Dia bilang suara apaan Tom? Ini suara hewan Ki kali ini Ki, ikan. Saya sempat mikir, lu masa ikan bersuara sih? Mungkin kalau ikan paus iya, tapi kan jauh banget di tengah laut, masa suara paus sih? Ini saya kuasa ikan cut 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 gitu. Tapi di daerah di belakang lah, di belakang balkon yang sedang kita dudukin ini.
Di situ saya curiga, di situ saya curiga, kok pas berangkat saya yang didengar suara, kedua si teman saya Tommy ini yang dengar suara. Jadi kita putusin buat nggak usah mikir aneh-aneh lah. Kita santai di situ, kita tetap ngobrol. Dan di jam 4 ini saya bangun buat mau sholat subuh waktu itu. Saya bangun mau sholat subuh, selesai saya sholat subuh, saya di depan seperti biasa. Saya ngopi lagi pagi-pagi. Cuman kali ini sendiri, nggak bareng teman-teman saya karena belum pada bangun kan. Nah, di salah satu villa itu ada rumah panggung kecil lah, pemilik si penjaga villa ini. Saya sapa ke orang tersebut, Assalamualaikum, Mang. Jawab sama si penjaga villa. Waalaikumsalam, Yang. Saya ngobrol-ngobrol biasa. Saya nanya, Mang, ini villa udah lama? Dari 2007, Mang. Si Mamang ini bilang, kita sebut aja Mang Asep lah ya. Masih bilang dari 2007 villa ini berdiri. Dan kebetulan saya orang yang udah lama nggak disewa nih villa, saya baru datang, saya nyewa lagi nih. Kira-kira sekata si Mang Sep ini bilang lama nggak ada penyewaan, Mang. 6 bulan villa ini kosong dan Amang baru nyewa sama temen-temennya. Ya udah, saya bilang nggak lama di setelah obrolan ini, Mang Asep ini bilang, Mang, berapa orang kesini? Saya 4 orang, Mang, sama temen saya. Oh, 4 orang. Cuman saya nitip satu pesennya, Mang. Wah, saya bilang, pesan apa ya, Mang? Kalau di sini nggak boleh ngomong ini, nggak boleh buang sampah sembarangan, sama Amang nih jangan ke daerah-daerah belakang. Karena kan di belakang itu kayak ada tempat di pagar gitu kan, nggak boleh lewat. Karena memang nggak tahu lah itu kenapa. Nah, saya kepo dong. Saya kepo, selesai saya ngobrol sampai sama Mang Asep ini, saya kepo ke dalam. Saya bilang sama Tommy, Tom, gue ketemu Mang Asep tadi, penjaga villa. Terus kenapa? Kata Tommy. Dia bilang sama gue, Tom, di belakang katanya ada tempat yang nggak boleh dilewatin, Tom. Atau nggak tempat terlarang lah, Tom. Nih. Wah, lu yang benar, kata Tommy. Benar. Nah, saya jawab nih, saya bilang, jangan sampai si Anton tahu nih tempat. Sebab kalau tahu nih pasti bakal di langgar nih sama dia nih. Pasti bakal masuk lah ke situ. Ya udah, ternyata si Anton ini dengar. Kebetulan Anton ini di depan lah, di depan. Kita kan cuman nih depan jendela dan ini sofa. Saya ngobrol sama Tommy di situ. Anton dengar, wih seru nih, kata Anton. Apa nih? Nggak apa-apa. Enggak, orang gue dengar. Anton gitu, yuk kita tes terobos itu yuk. Nih, saya bilang, aduh, ini anak nyari penyakit lagi. Di pengalaman sebelumnya, udah, ini ulah dia juga. Sekarang nih anak mau bikin ulah lagi. Saya bilang, nggak usah aneh lah Tom, lu emang kemarin nggak cukup apa? Ah, kemarin itu cuma tahayul, kata si Anton. Enggak deh, saya bilang. Tommy juga bilang nggak mau deh, kalau mau ke sana lu aja kita sendiri. Ya udah kalau lu nggak mau, gua aja ntar sendiri. Saya jelasin memang si Anton ini anaknya berani lah. Dia anaknya berani dan dia nggak percaya tentang hal-hal gituan. Singkat cerita, jam besoknya lah jam 10 pagi atau jam 11 gitu. Si Anton ini secara sengaja atau enggak, dia jalan ke daerah terlarang itu. Tommy Suci ini nggak tahu. Saya tanya sama Tommy, Anton mana? Nggak tahu, mungkin ke depan kali atau enggak keliling. Ternyata si Anton ini dia ngelihat atau enggak keliling ke daerah yang dibilang Mang Asep ini nggak boleh buat ke situ. Si Anton ternyata ke situ. Dan ya anak memang, saya bilang ada aja tingkah lakunya. Di situ awalnya dia memang cuma lihat-lihat. Awalnya si Anton ini cuma lihat-lihat, tapi ini anak tangannya usil. Digeser lah si pembatas itu, si pembatas tempat itu digeser lah sama dia. Dia masuk sekitaran 3 langkah ke dalam, langsung
disambut lah. Kalau saya bilang tuh disambut sama penunggu situ. Dia bilang awalnya cuman ngelihat ya bayangan-bayangan aja lah sepintas gitu di antara pohon ke pohon. Padahal waktu itu pagi, tapi penunggu situ sudah begitu aktifnya, bisa mau ngumpulin lah, mau nongolin di jam 10 pagi. Karena si Anton memang ini anaknya berani, dia nggak terlalu takut kan. Ya udah dia mundur lagi lah. Dia putar balik, dia tutup lagi nih pembatasnya, dia ke villa. Saya mau Tommy nanya, lu dari mana Tom? Lu dari mana Ton? Gue dari tempat tadi yang lu bilang katanya nggak boleh. Tommy bilang, wah lu parah lu nih anaknya, lu berani amat sih dibilang nggak boleh. Ya kan gue nggak ngapa-ngapain kata Anton, gue cuma ngeliat ke buka doang. Nah setelah sorenya di pulau itu saya ya biasalah saya main banana boat karena kan di villa itu dapat free lah gratis banana boat kalau kita nyewa selama 3 hari. Ya kebetulan 3 hari nyewanya di situ. Dan si Suci sama Anton ini nggak mau ikut. Dia nggak mau ikut karena nggak tahu kenapa, mungkin udah sore dia malas mandi atau gimana. Akhirnya saya berdua doang nih sama si Tommy naik banana boat. Selesai saya banana boat, saya masih basah-basahan nih, saya ngobrol sama Mang Asep ini. Kebetulan Mang Asep ini dia ngejaga banana boat sekalian villanya ini kan buat hiburannya. Saya tanya, Mang Asep, memang kenapa kalau pembatasnya dibuka? Mang Asep bilang, atuh jangan dibuka, ntar bisa diganggu kata Mang Asep itu. Emang kenapa Mak? Enggak sih, saya nanya aja sih Mang. Malam harinya setelah saya selesai aktivitas sore hari tadi main banana boat, saya kumpul lah nih bertiga di ruang tamu. Saya, Tommy, Anton, sama Suci. Suci bilang, kita bakal kangen banget nih momen-momen begini. Kita bakal rindu nih momen begini. Karena nanti kalau udah berumah tangga kan mungkin kita jarang lah buat kumpul lagi begini. Jarang lah kita buat jalan-jalan lagi. Anton bilang, jadi kita bakal kangen banget nih. Makanya kita puas-puasin yuk jalan-jalan sebelum kita nikah. Anton bilang gitu. Ya udah, jam 10-an Suci bilang, gue tidur duluan ya. Ya udah, kita bertiga bilang, ya udah tidur sana ke dalam, Ci. Karena kan di dalam villa itu kan memang banyak kamar lah. Kita putusin dah nih. Suci tidur di kamar sana dan saya bertiga di ruang tamu. Depan kan lega gitu. Ada TV-nya, ada ruang buat main gitar. Pokoknya lega lah ruang tengah itu. Nah entah kenapa si Anton ini punya ide konyol buat masuk ke dalam daerah yang nggak boleh dilewatin ini. Si Anton bilang, gimana kalau kita bertiga nih ke daerah yang tadi lu bilang Ki, ke belakang. Gue bilang, ah enggak, kalau mau lu aja gitu sama si Tommy. Tapi kenapa nih si Anton ini ngiyakinin banget bahwa nggak ada apa-apa di dalam daerah itu. Dia doktrin buat kita berdua nih biar ikut ke dalam. Nah kenapa juga saya waktu itu sama Tommy mau. Saya mau ke situ sama Tommy. Saya jalan. Udah saya berdua mau, saya jalan ke dalam. Nah, ini ganjilnya di sini nih. Di perjalanan pas mau ke arah daerah itu, si Tommy kayak ada yang lempar buah gitu, tuk ya. Sekali, Tommy nengok ke belakang, lu apaan sih nyambit-nyambit? Dia nengok ke saya. Saya bilang, apaan sih Tom? Gua gak megang apa-apa. Sudah 2 kali, pas 3 kalinya ini, Tommy nengok ke atas, kayak gitu kan, nengok ke belakang, nengok ke atas. Wah, Tommy itu ngelihat kayak, oh tinggi, gede,
hitam, pokoknya makhluknya ini serem lah. Dia nggak mau panik tapi Tommy, karena takut kalau panik kan kenapa-napa nanti malah bahaya. Dia diem, tapi mukanya pucat. Tapi mukanya pucat tuh si Tommy. Belum cerita nih ke Anton sama saya. Terus saya nanya, lu kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Kata Tommy gitu. Nah kedua, saya. Ini kan entah kenapa, ini energinya saya kenceng banget. Mau nengok ke kiri mulu gitu. Saya nggak tahu tuh kenapa pengen nengok ke kiri mulu. Udah, gitu saya nengok lah. Bener ke kiri saya nengok. Pas saya nengok ini, waduh, itu ada sosok wanita putih, dia melayang gini, goyang tinggi, rambutnya terurai, panjang, pokoknya tapi wajahnya ini nggak kelihatan, tapi wah itu serem banget itu serem banget tuh. Saya tetap nggak mau panik juga, saya cuman astagfirullahaladzim, saya bilang gitu. Tommy nanya, lu kenapa? Nggak apa-apa. Terus si Anton nih nggak kan, dia masih jalan ya sendirian di depan, jalan aja. Nah terakhir nih si Anton, dia kayak stop, dia kayak bilang stop gini nih, jangan ngelanjutin perjalanan. Udah stop kata dia gitu. Ngapa Ton? Udah deh kita putar balik aja gitu yuk. Udah langsung dah kita nurutin aja, kita putar balik nih, kita jalan ke villa lagi. Di villa saya nanya, Ton, lu kenapa tadi nggak ngajakin lanjut lagi ke dalam hutan ini, ke dalam daerah ini? Gue ngeliat ini pak, gue ngeliat kayak makhluk tinggi banget, jangkung tinggi gitu. Kita mau dibawa, kita mau diculik gitu. Tommy bilang, gue juga ngeliat tadi, cuman gue nggak mau cerita lah. Saya langsung nyambut juga, gue juga ngeliat tadi. Wah bener, ternyata memang di dalam itu banyak banget isinya makhluk-makhluk penunggu-penunggu pulau itu. Ya udah, di malam itu saya langsung bergegas ke rumah Mang Asep, ke yang ada di villa ini. Saya ke rumah Mang Asep, Mang, maaf, terus assalamualaikum Mang, keluar lah Mang Asep ini, keluar. Kenaon Jang, kata Mang Asep, kenaon. Saya mau ngobrol Mang, sebentar bisa nggak? Bisa, kata dia, mangga, ngobrol-ngobrol. Saya bilang langsung, Mang, saya barusan banget Mang, saya bertiga ini saya ke daerah yang Mang Asep bilang tadi, nggak boleh dilewatin. Mang Asep kaget, wow, kenapa dilewatin? Kenapa pada ke situ? Saya bilang teman saya Tommy ini penasaran Mang, katanya kesana aja. Terus digeser Mang itu pembatasnya. Si Mang Asep ini langsung geleng-geleng doang dia. Astagfirullahaladzim. Tapi ditanya saya, tapi ada bertiga ini nggak aneh-aneh di sana? Ya nggak aneh-aneh sih enggak. Kalau saya cuma jalan doang, lihat-lihat gitu, foto-foto gitu kan Mang. Lanjut, Mang Asep bilang, ya udah, kalau memang udah terlanjur ke sana ya udah, tapi asalkan kalian ini nggak aneh-aneh. Ya udah, saya pas ngobrol-ngobrol ke sana. Besoknya nih jam 10 pagi, teman saya si Suci ini tiba-tiba diem aja gitu, merem aja, duduk aja. Saya Tommy sama Anton ini awalnya nggak curiga, kenapa nih si Suci begini. Tapi lama-kelamaan tangannya begini nih, tangannya nyakar-nyakar hambal gitu, nyakar karpet gitu loh, dia sambil suara oh kayak gitu. Saya kaget, astagfirullahaladzim, ini kenapa nih Suci nih kayak gini nih. Si Tommy juga bilang, buset, apa itu si Suci? Tanpa pikir panjang, saya langsung ke rumah Mang Asep ini. Saya lari, kebetulan dekat juga kan, saya lari. Saya panggil Mang Asep, Assalamualaikum, Mang Asep keluar, naon Yang? Mang, ini teman saya, Mang, teman saya kesurupan, Mang. Saya bilang gitu. Hari ini Mang Asep langsung ke dalam. Singkat cerita, setelah si Suci sama Mang Asep ini ketemu, si makhluk yang masukin teman saya Suci ini, dia bilang, mana tadi yang nantangin saya? Mana tadi yang masuk-masuk ke daerah saya? Gitu. Wah, sambil ketawa lagi gitu. Si Mas saya bilang, sudah yang sudah. Mungkin si ada ini cuma hanya ingin lihat-lihat. Tidak bisa kalian loh, gitu deh. Tapi Mas ini tangannya begini nih.
Tapi si Mang Asep tangannya begini, kayak nahan si makhluk ini biar nggak nyamber ke kita bertiga, iya. Udah, saya nggak mau, saya harus masuk ke anak-anak itu. Si Anton yang nantang tadi mukanya pucat langsung kan, jiper dia setelah digituin. Akhirnya ya udah, itu sekitar 20 menitan lah masuk makhluk itu tuh ke teman saya ini 20 menitan. Lumayan lama juga, mungkin Suci juga dia nggak bisa ngendalin badannya, dia nggak bisa. Udah keluar setelah itu, makanya saya bilang kalau kamu nggak mau keluar, kalau kamu masih mengganggu adik-adik yang lagi nginep di villa ini, saya bakar kamu, saya lebur kamu. Ya udah, jadi rada diem gini dah makhluknya, rada diem, langsung sadar. Tapi sadarnya ini Suci kayak diem gitu kan, kayak diem gitu dia. Lanjut, nggak lama nih setelah itu istrinya Mang Asep keluar. Istrinya Mang Asep keluar, nyamperin Mang Asep nih. Ada apa ya? Ada apa? Kata istrinya gitu. Biasa ini anak-anak muda cuma jalan-jalan, cuman ada makhluk yang nggak terima. Oh seperti yang waktu kemarin-kemarin, ya kata Mang Asep gitu. Ternyata memang di tahun inilah kan 6 bulan kosong nih. Di sebelum-sebelumnya ada 2 orang juga ke villa itu, nyewa juga dan sama juga ngelanggar juga ke sana. Makanya udah bilang jangan ke daerah itu. Tapi yang nginep juga tetap kekeh buat ngegeser pembatas itulah masuk ke dalam. Kejadiannya sama itu di kesurupan. Ketemu sama makhluk-makhluk situ. Cuman ya Mang Asep udah nggak kaget lah, sama istrinya ini nggak kaget. Udah, oh ya udah, mungkin buat pelajaran aja ya dek. Lain kali kalau kemana-mana nggak boleh jalan-jalan ke tempat sembarangan. Kita bertiga sepakat buat oh ya udah ya. Tapi si Suci ini belum sadar, dia masih tidur. Lalu di si Suci ini kayak di apa sih lempar air gitu lah, dicipratin air sama istrinya Bang Asep ini biar cepet sadar. Karena kan kasihan juga. Padahal si pagi waktu itu, tapi udah melakukan interaksi, bergegas, packing-packing semuanya buat bawa pulang ya udah. Sebelumnya, tapi saya mampir dulu nih, saya ngobrol dulu sama Bang Asep. Saya ngobrol dulu, Bang. Itu luar biasa sekali, Bang. Tempatnya emang ada peristiwa apa emang di tempat itu? Bang Asep bilang, memang makhluk-makhluk di daerah itu agresif, aktif. Dia sering nampakin mau siang, pagi, ataupun malam. Saya bilang, saya kaget. Oh, saya bilang, waduh, kacau juga nih. Tapi kalau adanya nggak apa, nggak nakal, nggak buang sampah, nggak akan dia papain kok. Cuma dia nampakin aja gitu. Ya udah, saya bilang, saya minta lah kontaknya Mang Asep kan nanti buat ya komunikasi, barangkali kita bisa ngopi di luar atau ketemu di mana gitu. Ya buat jalan silaturahmi lah sama Mang Asep ini. Dan menurut pandangan saya, Mang Asep ini memang orang yang pintar lah. Orang pintar maksudnya orang yang mengerti tentang hal-hal gituan lah. Mungkin di next podcast atau di next videonya saya bakal ngundang itu si Mang Asep buat ngisi video ini. Mungkin itu aja cerita mistis yang saya alami pribadi bersama teman saya. Sebelumnya terima kasih sudah menonton sampai akhir dan semoga kalian sehat-sehat aja, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa berdoa kalau mau berpergian kemana-mana, dan jangan sampai hal-hal yang kita bertiga lakuin ini terjadi pada kalian. Mungkin di next video saya bakal menceritakan lagi waktu saya lagi di gunung daerah Bogor. Di situ saya mengalami lagi pengalaman aneh bersama 3 teman orang saya ini. Sekian dari saya, menyingkap malam hari. Jangan kemana-mana.